Surat Al-Hajj ini yang ada kita temukan dalil, kelebihannya hanya satu. Artinya kelebihan secara umum. Jangan ragu bahawa setiap huruf kalau baca Quran itu punya kelebihan. Satu huruf berpahala 10. Tapi yang kita ingin informasikan bahawa ini fadilah secara umum, bahawa dalam surat Al-Hajj itu ada dalil dari Nabi tentang kelebihan surat Al-Hajj. Apa dia? Yaitu satu-satunya surat yang di dalamnya terdapat 2 kali ayat sajadah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Uqbah bin Amir qultu, Uqbah bin Amir berkata, ya Rasulullah, fuddilat suratul Hajj bi anna fiha sajadatain. Benarkah bahawa surat Al-Hajj ini diberi kelebihan oleh Allah dengan diletakkan 2 ayat sajadah di dalamnya? Qala na'am. Rasulullah kemudian menjawab, benar. Wa man lam yasjudhuma fala yaqra'ahuma. Siapa yang tidak ada rencana untuk bersujud, maka sebaiknya jangan membaca ayat ini atau jangan membaca surat ini. Barang siapa yang tahu di dalamnya ada surat sajadah, lalu ketika dia sampai pada ayat tersebut dari awal sudah tidak ada rencana untuk bersujud, sebaiknya tidak usah dibaca ayat ini. Nah, ini bahasa Nabi bukan bermakna jangan baca surah Al-Hajj, tapi maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak suka kepada mereka yang melewatkan surat Al-Hajj tanpa bersujud ketika menjumpai ayat-ayat sajadah. Jadi bukan bermakna ini diambil sebagai kesimpulan bahawa saya enggak siap untuk sujud, kayaknya kita selangi saja surat ini, enggak usah dibaca. Belum hana siap, belum. Sama lagi ulun hana siap tambang dalam surga, ya. Disuruh pakai jilbab, saya enggak siap. Berarti itu orang-orang enggak siap masuk surga. Ya, disuruh tutup aurat tidak siap, disuruh tinggalkan riba tidak siap. Saya belum siap. Belum siap saya yang model begitu. Saya harus hidup dengan cara begitu memang. Dari kecil saya sudah 7 turunan memang begitu gaya hidup. Saya tidak siap. Ini tidak siap masuk surga model begini. Nah, jadi ini bukan bermakna tidak siap untuk sujud lalu enggak boleh baca surat Al-Hajj. Tapi Nabi tidak suka kepada mereka yang membaca surat Al-Hajj lalu menemukan 2 ayat sajadah di dalamnya, lalu sengaja untuk tidak bersujud. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dikuatkan oleh beberapa hadis yang lain. Memang dalam riwayat ini Imam Tirmizi berkomentar bahwa hadis ini tidak kuat, sanadnya yang tidak kuat. Sanad jalur menuju ke matan itu disebut sanad. An itu disebut dengan sanad. Nah, di antara orang-orang yang merawikan hadis ini menurut Imam Tirmizi ini ada yang tidak kuat dijadikan sebagai sandaran untuk mensahihkan hadis ini. Tetapi banyak ulama mengatakan hadis ini walaupun satu riwayat tidak kuat, tapi didukung oleh banyak riwayat yang lain atau disebut dengan syawahid. Buktinya di sini kami mencantumkan beberapa hadis yang mendukung bahawa ternyata Rasulullah dalam riwayat yang lain pun menyebutkan tentang kelebihan surat Al-Hajj. Di antaranya hadis riwayat Abu Daud yang dikutip oleh Imam Nawawi dan disahihkan oleh Imam Nawawi, an Umar bin Al-As, dari Umar bin As atau Amr bin As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'ahu 15 sajadah fil Quran. Rasulullah pernah memberitahu kepada Amr bin As bahawa ada 15 ayat sajadah di dalam Al-Quran. Minha salasun fil mufassal, dan 3 ayatnya ada di dalam surat-surat Al-Mufassal, itu surat-surat yang panjang. Kemudian wa fi suratil Hajj sajadatani. Kemudian Rasulullah menegaskan
dalam satu surat iaitu Al-Hajj itu ada dua tempat untuk melakukan sujud sajadah. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari Nafi' Maula Ibni Umar anna rajulan min ahli Misra akhbarahu anna Umar bin Khattab qara'a surat Al-Hajj. Dari budaknya Ibnu Umar itu pernah meriwayatkan bahawa seseorang laki-laki dari penduduk Mesir memberitahukan bahawa Umar bin Khattab qara'a surat Al-Hajj, pernah membaca surah Al-Hajj, fasajada fiha sajadatain. Lalu Umar bin Khattab melakukan sujud 2 kali dalam surat tersebut. Summa qala, lalu Umar berkata, inna hazihi surah fuddilat bisajadatain. Surat ini dimuliakan oleh Allah dengan diletakkan 2 kali ayat sajadah di dalamnya. Nah, ini hadis riwayat dari Imam Malik, dan ada beberapa hadis yang lain yang hampir sama maknanya. Nah, surat tersebut letaknya ada pada ayat ke-18 dan ayat letaknya pada ayat yang ke-18 dan 77. Apa ayat yang tadi dalam surat Al-Hajj? Yang pertama yaitu ayat yang ke-18. Biasanya sujud sajadah itu pasti bunyinya tentang suruhan untuk bersujud, atau Allah mengecam bagi mereka yang tidak bersujud. Dalam Al-Hajj 18, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas. Allah menyebutkan, apakah engkau tidak melihat wahai Muhammad, semua yang ada di langit dan di bumi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsu, matahari bersujud, wal qamaru, bersujudnya bulan, kemudian wan nujum, bintang, wal jibal, pegunungan, bukit-bukit, wasyajar, pepohonan, wad dawab, semua binatang melata, wa katsirun minan nas, dan banyak dari manusia yang bersujud. Allah tidak menyebutkan seluruh manusia, wa katsirun minan nas, tapi ketika menyebutkan benda lain Allah sebutkan sempurna. Jadi Allah sebutkan matahari, bulan, pohon, gunung, semua binatang bersujud ke Allah. Begitu menyebutkan manusia, Allah menyebutkan wa katsirun minan nas, banyak manusia yang bersujud. Maksudnya ada manusia yang tidak mau bersujud kepada Allah. Inilah manusia-manusia yang durhaka kepada Allah dan akan menerima azab di nerakanya. Jadi memang di antara semua makhluk yang paling kurang syukurnya adalah kita. Dan itu bahasa Allah sendiri, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Di antara hamba-hambaku hanya sedikit yang mau bersyukur kepada aku. Jadi ada orang yang kadang-kadang menyalahkan Allah, kenapa saya dilahirkan? Untuk apa saya dilahirkan? Kok maksa-maksa saya untuk salat? Enggak usah lahirkan ajalah, enggak usah buat sajalah. Padahal dengan dilahirkan, dia bisa merasakan kenikmatan yang lebih hebat dibandingkan dengan dia tidak pernah ada. Jadi kita ini dilahirkan Pak, untuk merasakan nikmat yang lebih hebat, lebih dahsyat, yaitu surga Allah. Maka sebelum masuk ke surga, Allah berikan dulu fase-fase ujian, dan fase ujian itu hanya berlaku di dunia saja. Di sini saja kita harus bertahan sementara, bertahan untuk tidak melakukan maksiat, bertahan untuk tetap menempelkan jidat kita di atas sajadah-sajadah, bukti taat kita kepada Allah. Tapi banyak orang yang tidak melakukannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan dalam surat ini, semua makhluk bersujud. Kenapa manusia tidak bersujud? Makanya ketika melewatkan bacaan ini, ketika lewat di atas bacaan ini, untuk menunjukkan kami termasuk dari yang kasirum, kami termasuk dari hamba yang engkau sebutkan bersujud ya Allah. Makanya langsung disuruh sujud. Nah, sujud itu jamaah melaka Allah bahagian daripada simbol yang paling kuat
ketaatan kita kepada Allah. Jadi makhluk nampaknya memang mereka bermain-main di alam ini, tapi sebenarnya semua mereka bersujud ke Allah. Cuma sujudnya mereka tidak bisa dilihat dengan zahir, tidak bisa dilihat dengan zahir tentang cara sujud mereka. Bisa jadi mereka sujud dengan memberi sebuah lafaz atau ketaatan tertentu. Jadi kita tidak tahu bagaimana cara matahari sujud, tidak tahu cara bulan sujud. Yang pasti semua makhluk di lautan, di daratan sujud kepada Allah, sujud kepada Allah. Dan mereka, hidup mereka benar-benar hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa mereka taat kepada kita? Karena Allah suruh taat. Kalau Allah enggak suruh binatang taat, sungguh binatang tidak akan taat. Seandainya Allah tidak suruh lembu, kambing, unta untuk taat kepada kita, sungguh sebelum Idul Adha mereka telah mengungsi dari negara-negara muslim, karena mereka tahu akan terjadi pembantaian besar-besaran kepada mereka. Tapi karena mereka taat, mereka taat karena memang mereka dicipta untuk kita. Jadi Allah selalu mengatakan, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi. Allah menciptakan apa yang ada di atas bumi untukmu, diulang-ulang untukmu. Jadi semuanya untukmu. Oleh kerana itu sungguh durhakalah manusia yang Allah persembahkan segala-gala untuk kenyamanan hidupnya, tapi dia tidak bersyukur ke Allah. Sungguh durhaka. Bayangkan yang merasakan perih ketika keluarnya telur berulang-ulang itu ayam, itik, bebek, takik punggung ni Pak Han. Kalau tidak percaya cuba tanya sama ayam. 20 biji sekali keluarkan, takik punggung je. Perih rasanya, tapi terus dia keluarkan. Tidak pernah demo, tidak pernah ngambek, tidak pernah merajuk, tidak pernah apapun, tetap dia mengeluarkan. Maka berpapan-papan telur ayam kita dapatkan. Kita paksa mereka untuk mengeluarkannya, tapi mereka tetap melakukan, bukan kerana takut pada manusia, tapi kerana taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menitahkan kepada mereka, kalian semua aku ciptakan untuk melayani khalifahku di permukaan bumi. Makanya semua makhluk itu mereka benar-benar menghambakan diri kepada Allah. Tidak ada perlawanan, Pak, tidak ada perlawanan. Kalau seandainya semua pohon yang berbuah bukan kerana taatnya kepada Allah, sungguh mereka akan ikut kabir, sebagaimana manusia ikut kabir. Manusia ikut kabir untuk menjarang-jarangkan anak. Ada yang sebahagian sampai masuk ke dalam kufur, iaitu dengan moto cukup 2 anak saja. Ini tidak dibolehkan, karena melawan dengan keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suka kalau umatnya banyak, kecuali memang sudah Allah berikan cuma 1. Apa boleh buat. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala membuat semua pepohonan seperti sifat manusia, maka sungguh pohon apel, anggur, semuanya, mangga, jambu, itu hanya berbuah hanya untuk menyambung keturunan mereka saja. Jadi misal jambu hitam manis, apa nama jambu? Nah, jambu hitam manis, apa jambu keling lah, atau apa sajalah. Kalau seandainya mereka takut punah, maka mereka cukup punya anak 2, 3 sampai 5 saja untuk menyambung keturunan mereka. Sama seperti sifat manusia, kita punya anak untuk sambung keturunan, bukan untuk bagi-bagi anak ke orang lain. Tidak ada orang yang hari ini mempunyai anak lalu berniat kita bagi-bagi. Kamu anak aja bela dah bagi-bagi alahnya. Tidak ada itu. Tidak ada. Semua hanya berniat menyambung keturunan. Tapi pepohonan sama sekali tidak berniat menyambung keturunan. Mereka betul-betul beranak pinak, memberikan buah-buahnya. Itu sekali panen ratusan buah. Itu kadang-kadang tunggu 3 bulan ratusan buah berulang-ulang.
Untuk siapakah itu? Padahal mereka kalau kita pikirkan pepohonan ini bikin capek-capek diri aja. Banyak-banyak ngurus di sana tumbuh, di sana tumbuh. Ada doa permen. Dia enggak tahu di ujung sana tumbuh, sana tumbuh. Ada yang sampai mematahkan mamaknya sendiri. Karena terlalu besar mangganya, patah mamaknya sendiri. Tapi mereka tumbuhkan. Pertanyaannya, untuk siapakah itu semua? Untuk manusia. Untuk manusia. Kalau bukan karena perintah untuk manusia, mereka hanya beranak 2, 3, selesai. Hanya menyambung keturunan mangga saja. Maka oleh kerana itu, sungguh manusia yang tidak bersujud benar-benar durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di ayat yang ke-77, kembali Allah ulang kalimat dengan makna, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, rukuklah engkau, sujudlah engkau, lalu sembahlah Tuhanmu, lakukanlah kebaikan, la'allakum tuflihun, semoga engkau mendapatkan keberuntungan, kemenangan. Ini maksudnya keberuntungan di akhirat. Nah, bahasa Allah ini ternyata sama maknanya, yaitu bagi yang merasa dirinya masih punya iman, sebaiknya bersujudlah kepada Allah, dan diutamakan sujud ketika mendapatkan bacaan dalam ayat seperti ini. Nah, jadi jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kelebihan surat Al-Hajj ini itu letaknya pada 2 kali Allah Subhanahu Wa Taala meminta untuk bersujud dalam satu surat. Bagi mereka yang tidak bersujud, berdosakah? Karena hukum dari jumhur ulama, kecuali ada satu pendapat dari kalangan mazhab Hambali, itu pun bukan dari langsung dari Imam Hambalinya, dari muridnya ada yang mengatakan wajib, tapi jumhur ulama mengatakan sunnah. Maka yang tidak bersujud tidak sampai menimbulkan dosa. Tapi ingat, ada satu hadis yang Rasulullah menggambarkan ketika syaitan melihat orang baca ayat As-Sajdah lalu tiba-tiba bersujud. Jadi dia kalau baca Quran menemukan surat Sajadah, kadang-kadang kita enggak hafal 15 tempat itu. Makanya di Quran diberi tanda, tanda seperti kubah pintu masjid diberi tanda ayat As-Sajdah ditulis. Itu letakkan dulu Quran, ya, letakkan dulu Quran di tempat yang tinggi atau di depan kita, lalu langsung pasang posisi seperti duduk tahiyat, lalu bersujud.